Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akuntansi 5C akan menyajikan materi mengenai Internal Audit and Audit Evidence dengan dosen pengampu Ibu Wilda Farah, SE, MSI, AK, CPA, CA, BKP. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Akuntansi 5C yang beranggotakan Sarah Azahra, Lutfanisa Mahira, Ali Arido, dan Nadila Siregar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi mengenai Internal Audit and Audit Evidence, yang dimana di dalamnya terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama, auditor can put trust in internal auditors, atau auditor dapat menaruh kepercayaan pada auditor internal. Yang kedua, an audit is defined as the search for sufficient evidence to satisfy the provision of an opinion, yaitu audit didefinisikan sebagai pencarian bukti yang memadai untuk memenuhi pemberian opini. Yang ketiga, example audit consideration based on evidence, contoh pertimbangan audit berdasarkan bukti. Yang keempat, reliability of audit evidence, atau bukti yang reliable. Dan yang terakhir, the stage of the audit process and the evidential requirement at each stage, yaitu tingkatan proses audit dan bukti audit yang diperlukan dan disyaratkan dalam setiap tahapannya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas materi mengenai auditor can put trust in internal auditors, atau auditor dapat menaruh kepercayaan pada audit internal. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui definisi dari internal auditing dan external auditing. Audit internal merupakan aktivitas konsultasi dan asurans yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Sedangkan audit eksternal itu merupakan pemeriksaan independen atas laporan keuangan yang telah disiapkan oleh sebuah organisasi. Atau dapat dikatakan juga, audit eksternal itu merupakan suatu pemeriksaan berkala terhadap pembukuan dan catatan dari suatu entitas yang dilakukan oleh pihak ketiga secara independen. Kemudian, audit internal dan audit eksternal itu memiliki perbedaan. Yang pertama, kalau tujuan pemeriksaan audit internal itu untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan analisis, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Sedangkan, tujuan pemeriksaan audit internal eksternal itu yaitu untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Perbedaan yang kedua, yaitu pemeriksaan audit internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun. Sedangkan pemeriksaan audit eksternal dilakukan secara sampling, karena waktunya itu terbatas dan biaya audit akan terlalu tinggi jika pemeriksaan dilakukan secara rinci. Perbedaan yang selanjutnya, yaitu laporan auditor eksternal tidak berisi pendapat tentang laporan keuangan, tetapi hanya berupa temuan mengenai penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan. Sedangkan, laporan eksternal auditor itu berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Selain itu, juga ada manajemen letter yang berisinya pemberitahuan kepada manajemen pengendalian perusahaan. Selanjutnya, tujuan audit menurut undang-undang yaitu untuk menetapkan apakah laporan keuangan telah dibuat sesuai dengan persyaratan peraturan. Untuk alasan ini, proses audit menurut undang-undang kadang-kadang digambarkan sebagai audit kepatuhan. Audit internal, meskipun masih berkaitan dengan audit kepatuhan, juga bergerak ke bidang lain di mana ia bertindak sebagai arm of management atau lengan manajemen dalam memperoleh efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dalam semua operasi organisasi.
Karena audit internal sering mengarahkan perhatiannya pada kemanjuran sistem pengendalian internal, auditor eksternal dapat dianggap sebagai bagian penting dari sistem pengendalian itu sendiri. Kita akan menemukan bahwa auditor eksternal menilai kualitas dan efektivitas pekerjaan audit internal dan sering menggunakan pekerjaan auditor internal dalam mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, reliance on internal audit by the external auditor, atau keandalan pada audit internal oleh auditor eksternal. Auditor eksternal menerima bahwa ruang lingkup audit internal berkembang, tetapi cenderung berkonsentrasi pada aspek pengendalian internalnya. Mengingat bahwa auditor eksternal tertarik pada kesehatan pengendalian internal, jelas bahwa mereka akan tertarik pada peran pengendalian internal audit internal. Argumennya adalah karena kesamaan tujuan tertentu, auditor eksternal mungkin dapat mengandalkan pekerjaan auditor internal. Keputusan auditor mengenai apakah kepercayaan harus ditempatkan pada pekerjaan auditor internal adalah keputusan yang cukup lingkup. Fungsi audit internal yang kurang independensi atau dengan staf dengan tingkat kompetensi yang rendah akan mewakili elemen yang lemah dalam sistem pengendalian internal. Kurang ketergantungan karena itu akan ditempatkan di atasnya. Sebagai aturan umum, auditor eksternal harus mengaudit semua hal material dalam laporan keuangan, terutama jika terdapat resiko salah saji yang signifikan. Ini tidak berarti bahwa tidak ada ketergantungan harus ditempatkan pada audit internal dalam keadaan ini. Memberikan keterlibatan auditor eksternal cukup untuk memungkinkan mereka untuk membuat kesimpulan dengan pasti. Next, yaitu the responsibility of the external auditor when relying upon the work of internal audit, yaitu tanggung jawab auditor eksternal ketika mengandalkan pekerjaan audit internal. Ketika auditor mengandalkan spesialis lain, mereka masih memiliki tanggung jawab penuh atas opini audit. Jadi, jika auditor eksternal memutuskan untuk mengandalkan pekerjaan audit internal, itu tidak menghilangkan tanggung jawab atas opini audit, dan auditor eksternal harus menilai sejauh mana ketergantungan pada pekerjaan audit internal. Pada International Standard of Auditing 610 pada paragraf 4 dikatakan bahwa terlepas dari tingkat otonomi dan objektivitas fungsi audit internal, fungsi tersebut tidak independen dari entitas seperti yang disyaratkan oleh auditor eksternal ketika menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor eksternal memiliki tanggung jawab tunggal atas opini audit yang diungkapkan, dan tanggung jawab tersebut tidak dikurangi dengan penggunaan pekerjaan auditor internal oleh auditor eksternal. Pembahasan selanjutnya yaitu an audit is defined as the search for sufficient evidence to satisfy the provision of an opinion, yaitu audit didefinisikan sebagai pencarian bukti yang memadai untuk memenuhi pemberian opini. Next, an audit is defined as the search for sufficient evidence to satisfy the provision of an opinion. Selanjutnya, ada audit didefinisikan sebagai pencarian bukti yang cukup untuk memenuhi ketentuan suatu opini. Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan, pembukuan, dan bukti-bukti pendukungnya, di mana dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Untuk tujuan akhir dari proses audit, yaitu menghasilkan laporan audit, di mana laporan audit inilah yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan sehingga bisa dijadikan sebagai acuan atau pertimbangan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan proses audit pada dasarnya itu merupakan pencarian bukti untuk memungkinkan auditor membentuk opininya. Dalam konteksnya ini,
ada berbagai serangkaian atau bisa dibilang kesimpulan dalam mengejar tujuan utama audit, seperti untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan catatan akuntansi, seperti memberikan pendapat atas kebenaran atau kewajiban laporan keuangan. In International Standard on Auditing (ISA) number 500 explains what constitutes audit evidence in an audit of financial statement and deals with the auditor's responsibility to design and perform audit procedure to obtain sufficient, appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to base the auditor opinion. Jadi pada ISA nomor 500, paragraf pertama ini menjelaskan apa yang merupakan bukti audit dalam suatu audit atas laporan keuangan dan berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merancang dan melaksanakan proses audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat agar dapat menarik kesimpulan yang masuk akal yang menjadi dasar opini auditor. Seperti yang kita ketahui, bahwa bukti audit itu merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk sampai pada kesimpulan yang menjadi dasar dari opini auditor, di mana bukti audit ini mencakup informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan. Berikutnya ada beberapa poin dasar dalam pengambilan bukti audit. Yang pertama, ada bukti audit yang cukup dan tepat harus diperoleh untuk mengurangi audit risiko ke tingkat yang rendah yang dapat diterima. Jadi dengan demikian, memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan yang masuk akal yang menjadi dasar opini auditor atas laporan keuangan tersebut. Jadi kesimpulan yang masuk akal di sini itu berartikan bahwa auditor itu tidak dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan memberikan pandangan yang benar dan wajar. Jadi kita akan melihat bahwa auditor itu harus menggunakan pertimbangan dalam memutuskan. Dengan kata lain, bahwa auditor harus mencari bukti yang menguatkan dan cukup. Selanjutnya yang kedua, yaitu bukti audit tidak hanya dikumpulkan dalam entitas saja yang diaudit, tetapi juga dari sumber di luar entitas dan independen darinya. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa sumber yang didapat dari independen lain dapat memberikan bukti yang berkualitas tinggi, seperti misalnya dari pengacara ataupun dari pegawai bank. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu auditor mengumpulkan bukti audit menggunakan sejumlah prosedur yang berbeda. Seperti dengan mengajukan pertanyaan, misalnya mungkin pertanyaan yang dibuat ketika perbandingan catatan persediaan dengan jumlah yang telah dihitung oleh auditor untuk mengungkapkan perbedaan material. Kemudian ada inspeksi. Inspeksi ini misalnya auditor dapat memeriksa catatan persediaan, kemudian membandingkannya dengan catatan persediaan yang dihitung, dan mungkin juga itu bisa dibilang sebagai pengujian pengendalian. Kemudian bisa dengan pengamatan, ada dengan konfirmasi, yaitu konfirmasi dari pihak ketiga di luar entitas, di mana dapat menjadi sumber bukti auditor yang sangat berharga untuk mendukung piutang usaha dan dari orang-orang lain. Kemudian bisa dengan penghitungan ulang, prosedur analitis. Jadi pada titik ini, kita dapat melihat bahwa kecukupan dan kesesuaian itu saling terikat, di mana karena semakin tinggi kualitas bukti audit yang didapat, maka semakin sedikit pula yang diperlukan. Jadi misalnya seperti jika pengujian kuantitas persediaan yang ada mengungkapkan bahwa catatan persediaan akurat, maka auditor akan mengurangi jumlah item persediaan yang dihitung. Kemudian di sisi lain, jika kualitas bukti audit buruk, atau memperoleh lebih banyak bukti yang mungkin tidak akan memberikan kepuasan yang lebih besar kepada sang auditor. Misalnya juga seperti jika kualitas informasi dalam catatan akuntansi lebih rendah, jadi prosedur analitis yang diperluas ini tidak mungkin dapat memberikan bukti yang diperlukan oleh seorang auditor. Selanjutnya ada 5 jenis pendapat atau opini yang bisa diberikan oleh auditor setelah selesai melakukan pengauditan atas laporan keuangan perusahaan ke lainnya. Kelima jenis opini tersebut adalah:
Yang pertama ada unqualified opinion, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian. Jadi laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian merupakan laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, antara lain klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor itu sendiri. Jadi pendapat wajar ini mempunyai arti bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta kelengkapan dari informasi yang didapat. Pendapat ini juga tidak terbatas pada jumlah rupiah dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan, tetapi juga berdasarkan ketepatan terhadap penggolongan daripada informasi tersebut. Yang kedua, ada unqualified opinion with explanatory language atau pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Jadi pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan oleh auditor sesuai dengan standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan. Misalnya adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh profesi atau pihak yang berwenang, atau laporan keuangan tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material. Jadi, apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, maka auditor dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan bahasa penjelasan. Dan paragraf penjelasan ini dicantumkan setelah paragraf pendapat. Yang ketiga, ada qualified opinion atau pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua material, posisi keuangan, arus kas entitas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikannya. Pendapat ini diberikan kemungkinan apabila tidak ada bukti yang kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, di mana ini dapat mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang keempat ada adverse opinion atau pendapat tidak wajar. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Jadi auditor harus menjelaskan alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan bahwa seorang auditor itu memberikan pendapat tidak wajar. Dan yang kelima, disclaimer of opinion atau tidak memberikan pendapat. Salah satu faktor yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah di mana adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit baik oleh klien maupun karena keadaan kondisi tertentu, sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tentang kewajaran laporan auditnya dan adanya hubungan istimewa antara auditor dengan kliennya. Pernyataan auditor tidak memberikan pendapat ini dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Kemudian apabila auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor boleh memberikan pendapat tidak penuh, yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Jadi dari sinilah semua bahwa proses audit itu merupakan pencarian bukti untuk memungkinkan auditor untuk membuat kesimpulan tentang keakuratan dan keandalan catatan akuntansi. Jadi, tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan dan bahwa undang-undang serta standar akuntansi dan pelaporan telah dipatuhi oleh pihak lainnya. Nah, selanjutnya poin ketiga di sini yaitu ada example audit consideration based on evidence atau contoh pertimbangan audit berdasarkan bukti. Sufficient appropriate audit evidence. Untuk melakukan pertimbangan audit, maka bukti yang dikumpulkan harus cukup dan juga sesuai. Sufficient atau yang artinya cukup, yaitu berarti bukti yang telah dikumpulkan harus cukup untuk memenuhi tujuan audit. Pada umumnya, kuantitas bukti ini diukur dengan ukuran sampel yang nantinya akan dipilih oleh auditor.
Appropriate artinya sesuai atau tepat, dengan ada dua unsur di dalamnya, yaitu ada relevan dan juga reliable. Relevan artinya ini bukti harus relevan dengan hal yang akan diuji oleh auditor. Bukti yang relevan akan berguna untuk menguji asersi dari pihak manajemen. Lalu reliable atau artinya dapat diandalkan atau kompeten. Dapat diandalkan ini yaitu ketika auditor menganggap bukti audit tersebut dapat dipercaya dan dapat diyakini kebenarannya. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh pertimbangan audit berdasarkan buktinya. Contohnya yaitu ketika pihak manajemen telah menyatakan asersi atau pernyataan tentang sebuah laporan keuangan, auditor akan diminta untuk menyatakan pendapatnya, bagaimana pandangan terhadap asersi manajemen tersebut atas laporan keuangan. Dalam praktik audit, auditor dapat membagi asersi umum ke berbagai asersi terpisah. Nah, contoh yang akan dibahas di sini yaitu pernyataan untuk piutang usaha yang ada di neraca. Beberapa contoh asersi tentang piutang usaha yaitu asersi pertama dari manajemen untuk piutang usaha yaitu yang pertama, ada pihak yang terlibat dalam piutang usaha dan harus membayar sesuai jumlah yang tercatat dalam ledger piutang usaha. Di sini termasuk asersi keaslian atau existence. Nah, dalam hal ini bukti yang dianggap relevan yaitu faktur penjualan yang didukung oleh catatan pengiriman penjualan dan pesanan penjualan yang telah diberi nomor sebelumnya. Jadi, auditor harus memeriksa faktur penjualannya, catatan pengiriman penjualan, dan juga nomor pesanan penjualan. Di sini, auditor juga dapat melakukan pemeriksaan independen atas kelengkapan catatan, pengiriman, dan pesanan penjualan. Di sini juga akan memberikan bukti bahwa penjualan kredit yang telah dicatat merupakan penjualan yang asli, dicatat dengan akurat dan juga lengkap. Nah, asersi kedua dari manajemen untuk piutang usaha yaitu saldo piutang usaha dianggap dapat ditagih sepenuhnya. Tapi jika tidak, maka jumlah yang tidak dapat ditagih sudah dibuat. Di sini merupakan asersi akurasi. Nah, bukti yang relevan untuk asersi ini yaitu auditor harus memeriksa laporan piutang usaha dan melihat mana yang telat membayar setelah jatuh tempo. Bukti relevan lainnya yaitu auditor juga dapat melihat saldo piutang usaha yang melebihi batas kredit atau bisa juga lihat jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan kredit sejak akhir tahun. Bukti-bukti ini dikumpulkan dengan tujuan untuk membuktikan apakah asersi manajemen terhadap piutang yang tidak tertagih ini benar atau tidak. Nah, asersi terakhir dari pihak manajemen untuk piutang usaha yaitu semua jumlah piutang usaha oleh pelanggan kredit telah dicatat dengan lengkap di laporan keuangan dan juga telah dicatat pada periode yang benar. Ini termasuk ke dalam asersi kelengkapan atau completeness. Nah, bukti yang relevan untuk menguji asersi ini yaitu auditor dapat mengadakan pengujian cut-off untuk memastikan piutang usaha telah dicatat dalam periode yang benar dan jumlah terutangnya sesuai pada akhir tahun. Dapat juga dengan melakukan pengujian yaitu mengurangkan kas yang diterima dari pelanggan kredit sebelum akhir tahun dengan jumlah saldo piutang usahanya. Lalu selanjutnya adalah ada keandalan bukti audit. Di sini berikut adalah pedoman untuk menilai keandalan bukti. Jadi auditor diharapkan memiliki sikap kehati-hatian dalam menilai keandalan bukti audit. Berikut adalah generalisasi dari keandalan bukti audit. Yang pertama itu ada the reliability of audit evidence is increased when it is obtained from independent source outside the entity. Jadi di sini keandalan bukti audit meningkat bila diperoleh dari sumber independen di luar entitas, terutama jika diterima dari orang yang bertindak dalam kapasitas profesional. Lalu yang kedua ada the reliability of audit evidence that is generated internally is increased when the related controls including thus over its preparation and maintenance imposed by the entity are effective. Jadi di sini keandalan bukti audit yang dihasilkan secara internal meningkat ketika pengendalian terkait, termasuk pengendalian atas persiapan dan pemeliharaannya yang diterapkan oleh entitas efektif.
Lalu selanjutnya ada audit evidence obtained directly by the auditor is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by inference. Jadi di sini bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor, misalnya tuh pengamatan atas penerapan suatu pengendalian itu lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kesimpulan. Misalnya itu permintaan keterangan tentang penerapan suatu pengendalian. Lalu selanjutnya ada audit evidence in documentary form, whether paper, electronic, or other medium is more reliable than evidence obtained orally. Jadi di sini bukti audit dalam bentuk dokumenter baik kertas, elektronik atau media lainnya lebih dapat diandalkan daripada bukti yang diperoleh secara lisan. Misalnya catatan tertulis dari suatu pertemuan lebih dapat diandalkan daripada representasi lisan berikutnya dari hal-hal yang dibahas. Lalu yang kelima adalah audit evidence provided by original document is more reliable than audit evidence provided by photocopies or facsimile or document that have been film digitized or otherwise transferred into electronic form, the reliability of which may depend on the control over their preparation and maintenance. Jadi di sini bukti audit yang diberikan oleh dokumen asli lebih dapat diandalkan daripada bukti audit yang diberikan melalui fotokopi atau faksimile atau dokumen yang telah difilmkan, didigitalkan, atau diubah ke dalam bentuk elektronik. Yang keandalannya mungkin bergantung pada kontrol atas persiapan dan pemeliharanya. Alasannya itu sangat jelas karena akan sangat mudah untuk memanipulasi di fotokopi atau faksimile. Lalu selanjutnya ada evidence created in the normal course of business is better than evidence specially created to satisfy the auditor. Jadi di sini bukti yang dibuat dalam kegiatan bisnis normal lebih baik daripada bukti yang dibuat khusus untuk memuaskan auditor. Jadi informasi yang dikumpulkan setiap hari itu cenderung tidak bisa dibandingkan dengan bukti yang dibuat secara khusus yang hanya untuk memuaskan auditor saja. Sebab informasi yang dikumpulkan setiap hari itu akan memiliki kerincian dan keakuratan. Selanjutnya itu ada the best information source of audit evidence will normally be management of the company, but management's lack of independent reduces its value as a source of such evidence. Jadi di sini sumber bukti audit yang paling terinformasi biasanya adalah manajemen perusahaan, tetapi kurangnya independensi manajemen itu akan mengurangi nilainya sebagai sumber bukti tersebut. Lalu selanjutnya ada evidence about the future is particularly difficult to obtain and is less reliable than evidence about past event. Jadi bukti tentang masa depan itu akan sangat sulit diperoleh dan kurang dapat diandalkan daripada bukti tentang peristiwa di masa lalu. Yang terakhir itu ada evidence may be upgraded by the skillful use of corroborative evidence. Jadi di sini bukti audit itu dapat ditingkatkan dengan penggunaan bukti yang menguatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, poin terakhir yaitu the stage of the audit process and the evidential requirements at each stage, atau tingkatan proses audit dan bukti yang diperlukan dan disyaratkan dalam setiap tahapan. Di sini sumbernya itu dari buku The Audit Process, Principles, Practice, and Case, edisi 5 ada di chapter 6 halaman 230 sampai 231. Baik, selanjutnya di sini ada total 19 tingkatan proses audit yang dibagi menjadi 5 tahap, mulai dari tahap pendahuluan sampai tahap final nanti. Proses yang pertama yaitu auditor harus mempertimbangkan risiko dan membuat kerangka untuk acuan selama proses audit berlangsung. Bukti yang diperlukan dalam proses pertama ini yaitu auditor harus mengetahui pandangan awal terhadap suatu perusahaan yang akan diaudit. Tujuan dilakukannya proses audit yang pertama ini yaitu untuk membangun hubungan dengan manajemen, menunjukkan tanggung jawab auditor dan manajemen, dan juga auditor dapat menolak jika resiko dianggap terlalu tinggi. Lalu proses audit yang kedua yaitu mempelajari perusahaan di lingkungan eksternalnya dan melihat resiko bawaan perusahaan. Bukti yang harus dikumpulkan di sini yaitu informasi terkait sektor industri perusahaan tersebut, dan auditor juga harus mengetahui posisi perusahaan tersebut di dalam sektor industrinya. Di sini, auditor juga harus memperoleh informasi terkait risiko bawaan dan juga faktor eksternal dari perusahaan tersebut.
Tujuan dari audit proses kedua ini yaitu auditor dapat mengetahui faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan, dan di sini auditor juga dapat mengetahui apakah ada risiko bawaan dari perusahaan tersebut atau tidak. Nah, lalu di proses yang ketiga ini, auditor harus mempelajari lingkungan kontrol dari perusahaan dan melakukan penilaian terhadap risiko pengendalian di perusahaan. Lalu, di sini juga auditor harus melakukan penilaian berkelanjutan terhadap risiko bawaan yang tadi ada di proses nomor 2. Nah, bukti yang diperlukan dalam proses nomor 3 ini yaitu auditor harus mengetahui informasi tentang kekuasaan dasar dan mengetahui tentang environment control dari perusahaan. Nah, di sini juga auditor harus mengetahui tanggapan manajemen atas review dari analisis pertama tadi tentang risiko bawaan perusahaan. Tujuan audit proses nomor 3 ini yaitu untuk menetapkan kegiatan yang dilakukan selanjutnya berhubungan dengan pengujian angka dan transaksi, terutama jika memahami risiko bawaan dan risiko pengendalian, ini dapat membantu tahap perencanaan bagi auditor. Selanjutnya, proses yang keempat yaitu auditor harus merencanakan proses audit secara global dan keseluruhan dan juga menganalisis risiko. Nah, bukti yang harus dikumpulkan di sini yaitu ini adalah tahap penting dalam pengumpulan bukti karena di tahap keempat ini auditor harus menentukan bagaimana pengumpulan bukti selanjutnya yang akan dilakukan dan mengidentifikasi area yang mungkin akan timbul resiko. Tujuan audit proses nomor 4 ini yaitu untuk melaksanakan audit yang efisien dan efektif. Nah, proses yang nomor 5 yaitu jika ada masalah dalam tahap pendahuluan ini atau masalah awal, auditor dapat melaporkan ke manajemen. Nah, bukti yang harus dikumpulkan dalam proses nomor 5 ini yaitu auditor harus mengidentifikasi hal-hal yang mungkin mempengaruhi pengumpulan bukti dan pelaporan audit ke depannya. Tujuan dari proses audit nomor 5 ini yaitu untuk menginformasikan ke manajemen tentang perencanaan waktu awal audit, perkiraan biaya, dan menyampaikan masalah yang harus diperhatikan oleh manajemen. Lanjut ke tahap yang kedua yaitu tahap system work atau tahap pengerjaan. Nah, di proses audit yang ke-6 ini, auditor harus mengetahui tujuan dari accounting system dan juga control system dari perusahaan tersebut. Nah, dalam pengumpulan bukti untuk proses ke-6 ini hampir sama dengan tahap keempat yaitu tadi saat perencanaan, tetapi di sini lebih rinci karena pengumpulan bukti dilaksanakan sesuai dengan tujuan tertentu. Tujuan adanya proses audit nomor 6 ini yaitu untuk mengarahkan tujuan audit ke arah yang telah ditentukan. Nah, setelah tadi di proses nomor 6 telah mengetahui accounting system dan control system perusahaan, di proses nomor 7 ini auditor harus mencatat accounting system dan control system yang digunakan dan juga ketahui fitur dalam lingkungan kontrol perusahaan. Untuk mengumpulkan bukti di proses ke-7 ini yaitu auditor dapat berdiskusi dengan staf dari perusahaan, lalu dapat juga melakukan uji coba menggunakan ICQ atau Internal Control Questionnaires untuk mendapatkan informasi sistem, kontrol, dan juga deskripsi naratif dari perusahaan. Nah, ICQ ini dan flowchart perusahaan dibutuhkan juga untuk dicatat nanti dalam working papers atau kertas kerja auditor. Nah, selanjutnya proses yang ke-8 yaitu auditor harus mengonfirmasi bahwa accounting system dan control system yang digunakan perusahaan sesuai dengan apa yang telah dicatat oleh auditor di proses nomor 7 tadi. Nah, cara memperoleh bukti dalam proses ini yaitu auditor dapat melaksanakan test of control atau pengujian pengendalian untuk memastikan auditor telah memahami sistem dan telah dicatat dengan akurat dan juga menguji efektivitas sistem perusahaan. Lalu di proses nomor 9 ini yaitu auditor harus mengevaluasi sistem yang digunakan dan membuat kesimpulan dan menentukan tingkat risiko kontrol dari perusahaan. Nah, cara auditor untuk mengumpulkan bukti pada proses nomor 9 ini yaitu auditor harus mereview catatan tentang sistem perusahaan dan juga flowchart-nya. Lalu auditor juga dapat melakukan ICQ tadi atau ICEQ
internal control evaluation questionnaires, dan melakukan pengujian pengendalian yang tadi ada di tahap nomor 8 juga. Nah, itu dia yang harus dilakukan auditor dalam pengumpulan bukti untuk proses nomor 9 ini untuk menentukan kesimpulan tentang efektivitas sistem dari perusahaan yang digunakan dan sejauh mana risiko pengendalian pada perusahaan tersebut. Nah, tujuan audit dari proses audit nomor 7, 8, dan 9 yaitu untuk mengetahui seberapa efektifnya sistem yang digunakan perusahaan baik dalam proses transaksi, aset, dan juga sejauh mana sistem tersebut dapat diandalkan oleh auditor, dan juga untuk menentukan risiko kontrol yang akan dihadapi auditor nanti. Nah, selanjutnya lanjut ke tahap transaction testing atau pengujian transaksi. Dalam proses nomor 10 ini, auditor harus menentukan ruang lingkup pemeriksaan transaksi yang diproses oleh sistem. Nah, dalam menentukan proses audit nomor 10 ini, dilihat lagi ke proses audit nomor 9 tadi, sistem perusahaan ini sudah efektif atau belum efektif. Dan di proses nomor 10 ini, proses pengumpulan bukti auditnya, yaitu auditor akan memutuskan nih berapa banyak bukti yang akan dikumpulkan untuk memastikan bahwa transaksi telah dilakukan dan dicatat dengan benar. Nah, di proses audit nomor 10 ini memiliki tujuan yang penting banget karena di sini auditor mempertimbangkan semua faktor dari risiko pengendalian mulai dari sistem perusahaan yang lemah atau tidak efisien atau masalah dalam manajemennya. Dan di sini juga auditor memutuskan berapa bukti tambahan yang harus dikumpulkan dalam audit nanti. Nah, di proses audit nomor 11 ini berpacu pada nomor 10. Jika accounting system dan kontrol sistem perusahaan dinyatakan tidak efektif, maka di sini ada perpanjangan pengujian substantif untuk transaksi. Dan jika sistemnya efektif, maka pengujian substantif untuk transaksinya yaitu terbatas. Nah, untuk mengumpulkan bukti audit pada proses nomor 11 ini, yaitu auditor mengontrol pencarian bukti melalui program audit yang telah dibuat yang disesuaikan dengan situasi perusahaan. Nah, lanjut ke proses audit nomor 12. Di sini auditor menyimpulkan bahwa transaksi telah dicatat dengan benar. Tadi di nomor 11, auditor telah melakukan pengujian substantif berdasarkan sistem perusahaan yang tidak efektif dan juga efektif. Nah, bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor di proses nomor 12 ini yaitu auditor harus membuat kesimpulan yang dibuat dalam setiap kasus, dan setiap kasus ini harus disertai dengan bukti bahwa transaksi telah dicatat dengan lengkap dan juga akurat. Tujuan audit proses nomor 12 ini yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa pembukuan dan pencatatan merupakan dasar yang handal untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, di proses nomor 13 ini, yaitu auditor menerbitkan laporan untuk mereka yang bertanggung jawab atas accounting system dan juga internal control system, serta masalah lainnya, atau masalah yang berada di pihak manajemen. Nah, bukti audit yang harus dikumpulkan auditor pada proses nomor 13 ini yaitu tadi setelah auditor melakukan pengujian dan memperoleh kesimpulan, di sini auditor merangkum bukti terkait accounting system, internal control system, dan juga masalah lainnya. Lalu, auditor akan melaporkan secara resmi berupa komentar dan juga rekomendasi. Tujuan audit proses nomor 13 ini yaitu untuk menginformasikan manajemen tentang hal yang berkaitan dengan tugasnya, untuk melihatkan juga hal yang dapat mempengaruhi audit dan juga dapat mempengaruhi tingkat biaya audit nantinya. Nah, lanjut ke tahap yang keempat yaitu preparation for final work atau persiapan untuk pekerjaan akhir. Di sini kita sudah sampai ke proses audit nomor 14 yaitu auditor harus mempersiapkan pengujian terakhir untuk angka-angka yang ada di laporan keuangan. Bukti yang harus dikumpulkan auditor pada tahap pemeriksaan pra-final ini, yaitu auditor merencanakan pemeriksaan akhir dengan menggunakan semua bukti yang telah dikumpulkan hingga saat ini, dan auditor juga harus mengetahui tentang area yang bermasalah dan juga hal-hal khusus di perusahaan.
Nah, di proses nomor 14 ini, tujuan audit juga dinilai kembali. Nah, tujuan dilakukannya proses audit nomor 14 ini yaitu untuk mengetahui kembali area yang mungkin menimbulkan resiko. Jadi, auditor dapat mengarahkan upaya audit dan juga dapat mengarahkan perhatian perusahaan ke area tersebut. Nah, di sini kita udah masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap final work, dan masuk ke proses audit nomor 15, yaitu melaksanakan prosedur akhir tahun. Proses pengumpulan bukti pada proses audit nomor 15 ini yaitu karena beberapa bagian dari pencarian bukti dilakukan pada tanggal neraca atau sesaat sebelumnya, atau sesaat akhir tahun. Contohnya yaitu adalah penghitungan persediaan dan juga konfirmasi dari bank. Tujuan dari audit nomor 15 ini yaitu untuk mendapatkan bukti yang hanya tersedia pada tanggal akhir tahun. Nah, lanjut ke proses audit nomor 16, yaitu melakukan analytical review atau tinjauan analitis pada akun-akun yang terdapat di laporan keuangan. Proses pengumpulan bukti di proses nomor 16 ini merupakan elemen paling penting dari pengumpulan bukti audit dan akan lebih sangat bernilai ketika tinjauan ini dilakukan saat akhir tahun atau saat akun-akun telah bersifat final, yaitu pada saat akhir tahun. Tujuan dilakukannya proses audit nomor 16 ini yaitu untuk mengarahkan audit kepada angka-angka yang tidak masuk akal yang tertera dalam laporan keuangan. Selanjutnya, proses audit nomor 17 yaitu melakukan verifikasi atas angka yang terdapat di berbagai akun. Di sini kita bisa kembali lagi melihat tadi proses nomor 11, yaitu jika sistemnya tidak efektif, maka pengujian substantif diperpanjang, dan jika sistem efektif, maka pengujian substantif dapat dilakukan secara terbatas. Untuk mengumpulkan bukti pada proses audit nomor 17 ini, yaitu auditor dapat menggunakan cut-off test untuk menentukan apakah transaksi telah dilakukan dengan benar atau belum. Nah, tujuan audit di proses nomor 17 ini, karena di sini verifikasi, jadi tujuannya yaitu untuk menyatukan benang pekerjaan yang telah auditor kerjakan dari awal tadi, dan juga agar auditor dapat menaruh perhatian dalam proses verifikasi angka dalam masing-masing akun. Setelah itu, lanjut ke proses audit nomor 18, yaitu auditor mereview total bukti yang telah dikumpulkan dan juga auditor meringkas bukti yang telah dikumpulkan. Nah, proses pengumpulan bukti untuk nomor 18 ini sama seperti tadi di tahap nomor 11, yaitu auditor mengontrol pencarian bukti menggunakan program audit yang telah disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Nah, tujuan audit nomor 18 ini yaitu untuk melakukan pengujian yang tepat agar auditor juga yakin bahwa angka yang disajikan adalah angka yang asli, akurat, dan juga lengkap. Nah, ini dia proses terakhir dalam audit nomor 19, yaitu auditor membuat laporan tentang total bukti yang telah dikumpulkan dan juga auditor membuat laporan tentang permasalahan setelah laporan keuangan tersebut diaudit. Dalam membuat proses nomor 19 ini, auditor menggunakan prosedur analitis untuk menjabarkan akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Tujuan dari proses terakhir ini yaitu laporan ini akan ditujukan untuk perusahaan, tapi auditor juga dapat membuat laporan asuransi tambahan untuk pihak manajemen atau pihak ketiga dari perusahaan. Nah, di sini tercantum sumber-sumber yang digunakan kelompok kami, yaitu ada buku dari IGSM dengan judul The Audit Process Principle, Practice and Case edisi kelima, ada dari chapter 6 dan juga di chapter 15. Di sini juga kami mengambil sumber dari International Standard Auditing nomor 500 dan juga 610. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.